Halo, apa kabar? Ketemu lagi di program Wakul Wayahe Kuliner. Seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, Wakul akan menghadirkan 3 menu yang dijamin enak. Yap, hari ini tim Wakul berada di Hotel Elmi Surabaya. Hotel berbintang 3 di Jalan Panglima Sudirman nomor 42 sampai 44 Surabaya ini memiliki 2 masakan spesial yang akan disajikan Chef Amun. Dan 1 minuman yang segar dan menyehatkan ala Chef Sri Rukmini dari Hotel Elmi Surabaya. Gimana, Bolo sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja kita mulai Wakul hari ini. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright. Wala, ada banyak sekali jenis rawon. Nah, kali ini Chef Amun akan memasak rawon buntut sapi yang dijamin enak, Bolo. Caranya, haluskan semua bahan yang sudah disiapkan kecuali serai dan daun jeruknya jangan ikut dihaluskan ya, Bolo. Buat masak air mendidih, air ya, nah, air udah mendidih, tunggu sebentar air mendidih, udah mendidih, buntut ini masuk, buntut ini masuk ya. Ini buntut kurang lebih kita buat 1 kilo lah ya, 1 kilo buntut ya kan. Nah, cari buntut juga buntut yang betul-betul buntut, karena ada kalanya buntut sampai di atas banyak tulang ya kan. Kita buntut yang betul-betul di ekornya. Nah, udah begitu kita rebus ini buntut ini. Kita rebus ya dah, kita rebus ya. Kita rebus. Nah, nanti kalau udah sampai mendidih ya kan, sampai mendidih nanti bumbu yang udah di blender, udah dihaluskan tadi, nanti kita masukkan ini hasilnya dari blenderan tadi ini ya. Yang pakai di sini masih ada kelihatan daun jeruknya ya. Memang daun jeruk tidak di blender, masih utuh ya kan. Ada digongsong, ditumis tadi kita masukkan. Jangan lupa ya kan, kita kasih tambah garam ya kan, garam secukupnya, garam ya. Nah, ada garam di sini ya kan. Ini ada ini apa? Ada penyedap sedikit aja, penyedapnya ya kan. Penyedap sedikit aja ya kan. Udah begitu. Juga masakan pada umumnya pakai gula. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadi manis gulanya. Ini gula juga untuk penyedap. Jadi masakan apa aja ya toh, harus pakai gula. Gula pasir, rahasianya di situ. Ini ada gula pasir ini. Gula pasir ya. Nah, ya. Nah, ya. Jadi bumbu itu habis di blender, habis dihaluskan, ya kan? Udah begitu ditumis. Pakai minyak, kasih minyak ya wajan, kasih minyak, ya kan? Kasih minyak. Lantas bumbu itu dimasukkan sampai aromanya itu sudah tidak wangi lagi. Kalau aromanya masih wangi, berarti itu belum tanak. Tapi kalau aromanya sudah tidak wangi lagi, berarti bumbu itu sudah tanak. Itu ciri-cirinya kalau lihat dari aromanya. Tapi kalau lihat dari teksturnya, itu bumbu itu betul-betul kalis sama wajan. Tapi pengertiannya bukan teflon ya. Kalau teflon mateng nggak mateng, nggak tanah nggak kelihatan ya kan. Masalah kan pakai teflon. Tapi kalau pakai wajan, itu betul-betul kalau udah tanak ya memang tanak. Jadi hasilnya lebih bagus daripada kita nyote atau numis pakai teflon, pakai wajan. Itu aja. Terakhir ya kan udah nggak wangi, udah tadi wangi, udah itu nggak wangi, lantas kalis. Terakhir kasih minyak goreng. Minyak goreng kalau bila perlu minyak panas gitu. Udah gitu diaduk, disote lagi, ditumis lagi, tumis betul-betul sampai kalis, baru diangkat. Nah, itu hasilnya pasti lebih bagus. Jadi bukan sekedar bumbu rawon aja, jadi bumbu gulai atau apa juga demikian sama. Rawon buntut ala Elmi Hotel Surabaya sudah matang dan siap dihidangkan.
rawon buntunya sudah empuk, ya toh, siap dihidangkan. Ya, kita jangan lupa ada kondimennya di sini rawon. Ya, udah begitu ada di sini ada kita kasih kerupuk udang. Ya. Kerupuk udang, ada kerupuk udang ini sini. Ya. Lantas jangan lupa ini udah selesai kita kasih daun bawang. Ya, rawonnya tadi daun bawang. Lantas kasih bawang merah goreng. Oh, jadi kelihatan sedap lah ya, kasih bawang merah goreng ya. Udah begitu kita kasih sambal, ini sambal ya, sambal terasi ini sambal ya, sambal gitu. Ada yang suka pedas ya, kita kasih agak banyak gitu. Ada kalanya juga minta rawon yang pedas. Nah, kita siapkan di kelas nanti taruh sini jadi satu ya. Nah, ini yang terakhir. Saya kasih toge pendek. Kalau orang bilang, Surabaya bilang toge tukulan apa itu ya. Nah ini ya, toge pendek sini ya. Ini sudah siap dihidangkan rawon buntutnya, ya. Nah, nanti toge tukulannya pun campur jadi satu di sini nanti. Ya, sambal terasinya nanti kerupuk begitu makan nasi. Nah, kerupuk udangnya buat keletian istilahnya ya. Nah ini, jadi siap rawon buntut siap dihidangkan. Ini dia rawon buntut ala Chef Amun dari Hotel Elmi Surabaya. Di kalangan penikmat kuliner Surabaya, rawon buntut Hotel Elmi ini legendaris banget bolo. Gimana? Udah ngiler belum? Bisa dipraktekin di rumah ya, gampang banget kan? Setelah ini, Chef Amun akan membuat masakan Chinese food yang pasti enak. Jadi jangan kemana-mana ya bolo, tetap di Wakul Wayahe Kuliner. Kembali lagi di Wakul Wayahe Kuliner. Untuk menu kedua, Chef Amun akan membuat cumi-cumi masak paprika ala Hotel Elmi Surabaya. Kita intip dulu yuk, bahan apa aja sih? Halo, ini seksi kedua. Saya sebagai executive chef Elmi Hotel akan menampilkan cumi-cumi masak paprika. Paprika ada paprika hijau ini ya, ada paprika merah, ada paprika kuning. Nah ini paprikanya. Jadi macam-macam paprika, ada 3 jenis warna paprika. Ya. Atas yang pertama saya beritahu dulu, saya beli cumi-cumi yang fresh. Tadi cumi bulat begini kan, bundel ya. Udah kita kupas, bersihkan. Bolo harus pastikan untuk memilih cumi yang fresh dan berukuran besar ya. Lalu potong cumi menjadi pipi, kemudian bersihkan kotoran cumi yang ada di dalamnya. Tips memotong cumi agar cantik saat dimasak terletak pada proses pengirisannya bolo. Dan yang diiris adalah bagian dalam cumi ya bolo. Iris cumi secara vertikal, kemudian potong secara horizontal sesuai selera. Ya. Bawang bombay cukup ini pas 1 biji ya, potong jadi 2 gini ya. Nah ya, potong lagi, potong lagi begini ya kan. Nah potong lagi juga begitu sama ini ya. Udah potong. Nah kita taruh sini, lantas dilepas ini. Kadang-kadang pan masih kantil ini ya, kalau lepas kita lepas ya. Nah
bawang bombay-nya lepas ya kan. Nah, bawang bombay-nya ya, nah, kita sisihkan ya kan, kita sisihkan. Nah, ini paprikanya ya, ini paprika kuning kita potong ya kan, potong ya. Nah ya toh ya. Nah ini gini ya, ini potong. Lantas kita pakai paprika yang hijau tadi, ini juga sama motongnya. Nah, sama gitu. Nah, sama ya. Nah, kita yang pakai yang merah nih, yang merah ya, merah ini ya. Nah ya, nah, satu dari dua ya. Nah, merah ya. Nah, kalau masakan Chinese tidak lepas dari bawang putih ya. Nah, kita geprek bawang putih 1 biji ya, bawang putih ini ya, bawang putih ya. Nah ya, nah ya, halus, dicop halus ya toh. Nah, kita masukin ke sini ya. Nah, kenapa kalau sini? Nanti bawang putih masuk dulu ya toh. Nah, baru kita potong jahe ya, jahe supaya ngilangin amis ya. Jahe potong halus, jahe ini juga ya. Nah ya, potong halus gitu. Nah, potong halus jahe ini gitu. Nah ya, ya udah halus gitu, campur ke bawang putih ya. Nah, jangan lupa, jadi masuk cumi-cumi pertama ya kan, bumbunya saya kenalkan dulu ya kan. Di sini ada arek masak untuk ngilangin amis. Ini ya, arek masak ya. Jadi di mana juga ada lah ya toh. Di sini pertama ada minyak goreng ya toh, untuk goreng cumi-cumi nanti ya. Lantas di sini ada minyak wijen. Ini minyak wijen ya. Minyak wijen ini apa, mushroom soy. Jadi mushroom soy kecap kedelai hitam ya, kedelai hitam ya, mushroom soy ya, mushroom soy ya. Kalau beli di supermarket di mana juga ada mushroom soy ya. Lantas ini ada oyster sauce, saus tiram. Jadi terbuat dari tiram memang ya, tiram. Apalagi buat seafood memang harus ada saus tiram ini ya. Lantas jangan lupa di sini ada kecap asin ya, kecap asin. Ini ada kecap asin gitu. Lantas juga ada garam, ada ya, penyedap masakan sedikit, ada gula pasir ya toh, ada gula pasir. Gula pasir siap masakan pada umumnya harus pakai gula pasir, tapi sedikit nanti ya. Nah, jangan lupa di sini nanti ada tepung sangfen ini. Tepung sangfen beliau udah itu powder tepung, nanti kita cairkan pakai air, nanti hasilnya begini, tepung sangfen ini ya. Tepung sangfen untuk mengentalkan gitu masakan nanti cumi-cumi itu, jadi tidak kocar-kacir masakan itu ya, kering. Nah, tidak lepas juga kaldu. Ini kaldu ayam ya, tulang ayam digodok gitu, nggak boleh sampai mendidih. Nanti pelan-pelan apinya ya kan, kalau dia godok 2-3 jam ini lamanya godok tulang ayam ini jadi kaldu ya toh. Nah, kalau kan di pasar ada jual chicken powder apa segala ya, ini kita tidak, kita betul-betul alami pakai tulangnya ayam ya ini ya. Nah, udah begitu kita cumi-cumi tadi kita bumbuin dulu, bumbuin ini ya toh, bumbuin ini ya toh. Nah, ya bumbuin, kasih tepung saffron ya toh. Nah, kita ratakan di halus di, nah ratakan ya, biar rata bumbunya ya. Nah, udah begitu kita harus siap minyak panas ya. Nah, minyak panas ya, minyak panas. Nah, kita nanti masukin cumi-cumi tadi ya toh, kita rebus bentuk minyak digoreng dulu bentar ya.
Oke. Cumi-cumi kita masukkan. Lihat hasilnya, ya. Hasilnya lihat, ya. Nah, kita angkat, jangan lama-lama, nggak boleh lama. Masak cumi nggak boleh lama. Kalau lama jadi alot, ya. Nah, cumi sebentar aja, ya. Nah, ya. Nah, udah begitu. Lantas minyak kita tuang, nggak semuanya, tuang sebagian. Minyak ini lantas buat masak nanti untuk cumi-cumi. Nah, yang pertama kita masuk apa? Bawang putih dulu sama jahe, ya. Lihat, bawang putih sama jahe kita masukin. Ya kan? Udah gitu bawang bombay. Nah, ya. Nah. Jangan lupa air masak nanti, ya. Kita kasih air masak. Ya. Wah, ya kan? Kaldu jangan lupa kaldunya. Kaldu ya. Nah, harus kasih kaldu ya. Nanti kalau udah mendidih cumi-cumi baru masuk. Kita masukkan bumbu-bumbunya dulu, ya kan? Terutama garam dulu, kita kasih garam, ya kan? Nah, kita kasih penyedap masakan sedikit aja, ya kan? Nah, kita kasih gula pasir, ya kan? Nah, ya gula pasir sedikit ya. Nah, kita kasih merica bubuk. Ini merica bubuk ya. Nah, ini merica bubuk ya. Nah, jangan lupa kita kasih oyster sauce ya. Ini oyster sauce ya. Saus tiram ya, saus tiram ya. Nah, kita kasih mushroom sauce ya. Mushroom sauce jadi kayak warna, ada warnanya nanti. Warnanya ke merah-merahan sedikit lah ya, warnanya ya. Nah, lihat ya. Nah, ya. Warna kemerah-merahan sedikit ya. Nah, masih kurang, kita tambah lagi lah. Mushroom sausnya ya. Masih kurang. Nah, nanti kita kasih kecap asin. Ini kecap asin. Beli kecap asin di pasar banyak, kecap asin apa juga ada ya, kecap asin ya toh. Nah, udah begitu udah mendidih ya kan. Cumi-cumi masuk. Ingat, cumi-cumi masuk ini tadi digoreng. Ya, cumi-cumi ini masuk. Cumi-cumi masuk ya. Nah, kok paprika nggak masuk? Paprika ya kan. Nanti kalau udah mendidih, sangfon masuk, baru paprika masuk. Terakhir kita kasih minyak wijen supaya aromanya tuh wangi. Kalau minyak wijen didulukan, rasanya nggak enak nanti ya. Rasanya kurang enak ya kan. Nah, udah begitu kalau udah mendidih, jangan lupa tepung saffron ini dimasukkan. Ya. Cukup kental, jangan terlalu kental. Nah, baru paprika masuk. Paprika masuk ini, ya bagus warnanya kan, masuk. Tadi saya bilang jangan lupa minyak wijen juga harus masuk terakhir, ya supaya apa? Supaya aromanya wangi minyak wijen itu, ya toh. Ya, ini ya. Jadi paprikanya kenapa mesti taruh belakangan? Supaya tidak terlalu matang, warnanya pun bagus, ya toh. Nah, udah begitu. Cumi-cumi sudah selesai, siap dihidangkan, ya toh. Nah, ya, cumi-cumi sudah selesai, siap dihidangkan, ya toh. Ya, bolo. Ini cumi-cumi masak paprika ala Elmi Hotel. Ini dia, cumi-cumi masak paprika ala Chef Amun dari Hotel Elmi Surabaya. Sangat menggugah selera dan bikin ngiler ya, Bolo. Setelah ini akan ada minuman dari Chef Sri Rukmini dari Hotel Elmi yang menyehatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Wakul Wayahe Kuliner.
Bolo masih terus nonton Wakul. Dan kali ini ada minuman segar dan menyehatkan yang cocok diminum saat musim dingin. Bolo pasti pernah minum degan kan? Tapi kali ini ada degan jahe ala Chef Sri Rukmini dari Hotel Elmi Surabaya. Saya Bu Sri dari Elmi Hotel untuk memperkenalkan minuman jahe degan. Nah, ini bahannya pertama jahe. Jahe kita bersihkan, kita cuci, kita blender. Setelah kita blender, kita cari sarinya, baru kita rebus jadi air, pakai air. Untuk membuat minuman jahe degan, lebih enak menggunakan jahe emprit. Pertama, kita blender jahenya, kemudian rebus hingga mendidih. Kita lanjutkan bikin sirup. Sirup pakai gula merah, kayu manis, pandan. Kita rebus sama-sama, terus kita saring. Setelah itu kita pecah degan muda, kelapa muda untuk kita ambil dagingnya. Nah, setelah itu kita siap sajikan. Sajikan gini. Ini air jahe yang sudah direbus tadi dan siap untuk Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? campur dengan sirupnya. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for Siap dihidangkan. me right. Your dark hair. Ini ada tips sedikit untuk bikin wedang jahe yang rasanya sempurna, rasanya legit, pedas, tapi warnanya nggak berubah. Jadi jahe setelah dipukul, apalagi dibakar, setelah pukul disiram air panas dulu. Setelah itu dibuang air pertama. Setelah dibuang air pertama, kita masukin ke gelas, siram air, baru itu air kedua bisa dikonsumsi. Jadi itu yang lebih sempurna daripada yang pertama kali tadi. Ini salah satu minuman jahe, minuman hangat, jenis minuman hangat jahe degan yang biasa dikonsumsi untuk udara yang dingin. Apalagi sebentar lagi musim hujan. Jadi ini untuk pengobatan masuk angin, rasa mual. Jadi kalau minum minuman jahe degan pas untuk suasana dingin dan untuk perut kembung. Terima kasih. Sudah disuguhkan hari ini, praktis dan bahannya mudah dicari bukan? Gimana, Bolo tertarik membuatnya? Terima kasih Chef Amun dan Chef Sri Rukmini sudah membagikan menu spesial di Wakul kali ini. Buat Bolo semuanya, terima kasih ya sudah setia selama 30 menit ini. Jangan lupa tonton terus Wakul Wayahe Kuliner pastinya di Arek TV, TV-ne Arek-arek. Arek TV.